Dari kelompok 2 akan memaparkan dari modul 7 KB3 yaitu tentang keterampilan dasar mengajar, variasi. Keterampilan dasar mengajar ketika yang harus dikuasai selain keterampilan bertanya dan keterampilan memberi penguatan, yaitu keterampilan mengadakan variasi. Pada keterampilan ini dapat dikuasai jika guru telah menguasai keterampilan bertanya dan keterampilan memberi penguatan. Oleh sebab itu, sebelum mulai pembelajaran keterampilan mengadakan variasi, terlebih dahulu seorang guru mampu menguasai keterampilan bertanya dan keterampilan memberi penguatan. Pengertian dan tujuan. Variasi adalah keanekaragaman yang membuat sesuatu tidak monoton. Variasi dapat berwujud perubahan-perubahan atau perbedaan-perbedaan yang sengaja diciptakan atau dibuat untuk memberi kesan yang unik. Di dalam kehidupan sehari-hari, variasi memegang peranan yang sangat penting. Tanpa variasi, hidup ini akan menjadi membosankan. Namun sebaliknya, variasi membuat hidup menjadi lebih bergairah, dinamis, dan penuh harapan. Sejalan dengan kehidupan sehari-hari, variasi sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Siswa menjadi sangat bosan jika guru selalu mengajar dengan cara yang sama. Tidak jarang terjadi adanya siswa yang selalu hafal dengan gaya mengajar guru, sehingga ia sudah bisa menebak apa yang akan dikatakan oleh guru. Hal demikian sering dipastikan bahan permainan yang disampaikan dengan berbagai kode. Tentu saja keadaan seperti ini tidak menunjang keefektifan kegiatan pembelajaran. Adapun tujuan daripada variasi di dalam kegiatan pembelajaran antara lain sebagai berikut. 1. Menghilangkan kebosanan siswa dalam belajar. 2. Meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari sesuatu. 3. Mengembangkan keinginan siswa untuk mengetahui dan menyelesaikan hal-hal baru. 4. Melayani gaya belajar siswa yang beraneka ragam. 5. Meningkatkan kadar keaktifan atau keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Dengan tujuan seperti ini, kiranya dapat dipahami betapa pentingnya keterampilan mengadakan variasi bagi seorang guru. Dengan variasi yang diadakan guru, bukan saja siswa yang akan memperoleh kepuasan belajar, tetapi guru pun akan memperoleh kepuasan dalam mengajar. Oleh karena itu, seorang guru harus mampu mengadakan variasi dalam. Yang B yaitu komponen-komponen keterampilan mengadakan variasi. Nah, komponen keterampilan mengadakan variasi ini dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama variasi dalam gaya belajar. Variasi dalam gaya belajar ini biasanya dikaitkan dengan kepribadian guru, misalnya guru A yang sering marah-marah, atau guru B yang mengajar sambil duduk saja, atau guru C yang suka bersenda gurau. Nah, variasi ini antara lain ada beberapa, yaitu yang pertama variasi suara. Nah, suara ini menjadi kunci pokok dalam pembelajaran karena pembelajaran yang ada di kelas itu dari hal-hal yang disampaikan guru secara lisan. Kemudian yang B yaitu pemusatan perhatian. Nah, pemusatan perhatian ini guru menyampaikan atau mengucapkan kata-kata tertentu yang khusus disertai isyarat atau gerakan yang seperlunya. Kemudian yang C ada kesenyapan. Nah, kesenyapan itu misalnya guru sedang mengajar, kemudian ada siswa yang sibuk sendiri atau berbicara sendiri. Nah, guru bisa menerapkan kesenyapan ini, yaitu dengan diam sejenak sampai siswa menyadari bahwa mereka harus diam. Nah, maka keadaan yang semula ramai kemudian menjadi tenang kembali. Nah, yang D yaitu mengadakan kontak pandang. Nah, kontak pandang ini juga sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar karena tujuannya untuk membangkitkan hubungan antara siswa dengan guru, keakraban antara siswa dengan guru. Guru memandang siswa secara keseluruhan saat mengajar. Kemudian yang E yaitu gerakan badan dan mimik. Nah, gerakan badan dan mimik itu juga sangat efektif sekali dalam mengkomunikasikan pembelajaran di dalam kelas.
karena guru dapat mengajar dengan ekspresi wajah, dengan gerakan tangan atau gerakan bahu dan lain sebagainya. Yang F yaitu perubahan dalam posisi guru. Nah, guru yang mengajar sebaiknya jangan hanya terpaku pada satu tempat, tapi guru harus berpindah misalnya ke samping atau ke belakang. Nah, untuk variasi yang kedua yaitu variasi dalam pola interaksi. Nah, variasi dalam pola interaksi ini dibedakan menjadi 3, yaitu pola interaksi klasikal, kelompok, dan perorangan. Nah, sedangkan variasi yang ketiga yaitu variasi dalam penggunaan alat bantu pembelajaran. Nah, alat bantu pembelajaran ini sangat efektif sekali karena kalau pembelajaran hanya biasa saja pasti akan menimbulkan kebosanan pada siswa. Nah, dengan media alat peraga atau media pembelajaran dapat membangkitkan kembali gairah siswa dalam belajar. Nah, di sini dikelompokkan menjadi 3, yaitu variasi alat bantu yang dapat dilihat, variasi alat bantu pembelajaran yang dapat didengar, dan variasi alat bantu pembelajaran yang dapat diraba dan dimanipulasi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan yang bagian C, yaitu tentang prinsip penggunaan. Di sini guru harus memperhatikan prinsip penggunaan. Yang pertama, variasi yang dibuat harus sesuai dengan tujuan, kemampuan dan karakteristik siswa, latar belakang sosial budaya, dan materi yang disajikan. Yang kedua, variasi harus dibuat secara wajar, artinya tidak berlebihan, sehingga tidak mengganggu proses belajar siswa. Yang ketiga, variasi harus dibuat secara lancar, artinya tidak mengganggu, tidak merusak suasana kelas. Yang keempat, variasi harus dibuat dengan baik dan cermat. Itu tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan langsung menginjak ke KB 4, yaitu tentang keterampilan menjelaskan. Di sini kegiatan menjelaskan biasanya paling sering dilakukan oleh seorang guru. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar penjelasan dapat diterima dengan baik oleh siswa tersebut. Yang bagian A, pengertian penjelasan. Yang dimaksud dengan pengertian penjelasan yaitu mengkaji informasi secara sistematis, urut runtut, sehingga yang menerima penjelasan tersebut dapat mempunyai gambaran yang jelas tentang informasi tersebut. Kemudian tentang kegiatan menjelaskan itu sendiri mempunyai tujuan. Yang pertama, membantu siswa dalam memahami berbagai konsep. Yang pertama, yang kedua yaitu meningkatkan keterlibatan siswa, jadi agar siswa itu lebih aktif. Yang ketiga, meningkatkan atau membimbing siswa dalam menjawab pertanyaan. Dan yang keempat, memberi kesempatan siswa untuk menyelesaikan proses belajarnya. Sedangkan penguasaan keterampilan menjelaskan guru untuk yang pertama, meningkatkan efektif pembicaraan sehingga penjelasan tersebut bisa bermakna bagi siswa, dapat dimengerti oleh siswa. Dan yang kedua, membantu siswa dalam menggali pertanyaan dari berbagai sumber belajar. Dan yang ketiga, mengatasi kekurangan dari berbagai sumber belajar lainnya. Dan yang keempat, menggunakan waktu secara efektif. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Bu Hari. Monggo. Komponen-komponen keterampilan menjelaskan dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu 1. Keterampilan merencanakan penjelasan, 2. Keterampilan menyajikan penjelasan. Mari kita ulas. Keterampilan merencanakan penjelasan atau merencanakan isi pesan materi. Materi pembelajaran merupakan tahap awal dalam proses pembelajaran. Di antaranya 1. Menganalisis masalah. Artinya, seorang guru
harus bisa menjelaskan tentang kosakata bahasa Indonesia, yaitu dengan cara memberikan contoh, menuliskan kata, artikulasi, dan pemenggalan kata. B. Menetapkan jenis hubungan antara unsur-unsur yang berkaitan berupa perbedaan, pertentangan, saling menunjang, dan hubungan prasyarat. Artinya, seorang guru harus menjaga hubungan baik antara guru, siswa, dan wali murid. C. Menelaah hukum. Rumus prinsip generalisasi yang mungkin digunakan dalam penjelasan masalah yang ditentukan. 2. Keterampilan menyajikan penjelasan. Keterampilan ini memegang peran penting dalam pelaksanaan rencana penjelasan. Di antaranya yaitu 1. Kejelasan. Guru harus mampu memahami atau penggunaan istilah-istilah kata atau perbendaharaan bahasa siswa. Itu contohnya. Apa ya? Apa ya? Nah, 2. Penggunaan contoh dari ilustrasi dapat dilakukan dengan pola induktif atau deduktif. 3. Pemberian tekanan dilakukan dengan berbagai ilustrasi, yaitu gaya mengajar dan membuat struktur sajian. 4. Balikan, itu bertujuan mendapatkan informasi baik melalui pertanyaan maupun melalui tugas siswa. Oke, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman-teman. Prinsip penggunaan. Dalam memberikan penjelasan, guru perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama yaitu memperhatikan kaitan antara yang menjelaskan, yang mendengarkan, dan bahan yang diperlukan. Ketiga komponen tersebut harus mempunyai kaitan yang jelas sehingga dapat sesuai dengan khasanah pembelajaran dan latar belakang kehidupan siswa. Yang kedua yaitu penjelasan dapat diberikan di awal, di tengah, dan di akhir, tergantung dari munculnya kebutuhan akan penjelasan. Yang ketiga yaitu penjelasan yang diberikan harus mempunyai makna dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang terakhir yaitu penjelasan dapat disajikan sesuai dengan rencana guru atau bila kebutuhan akan suatu penjelasan muncul dari siswa. Misalnya siswa ada yang mengajukan pertanyaan yang memerlukan penjelasan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Syukran, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.